Kita ke engine bay karena si Project Car 07 ini sudah terpasang coilover. Jadi supaya lebih menunjang kita pasang strut bar ya kan. Nanti setelah strut bar terpasang, kita lanjut pasang open intake air filter. Oke, sekarang kita lanjut pasang strut bar. Dan untuk pemasangan strut bar ini kemarin saya pasang barengan dengan ganti coilover ya. Jadi untuk posisi pengancing si strut bar ini dari ujung ke ujung itu posisinya di bawah sasis tempat si support shock. Jadi mumpung ini lagi dibongkar nih. Nah ini nanti melintang dari sini ke sini. Jadi mumpung ini lagi dibongkar, kita pasang strut barnya supaya ntar posisi ngencangin bautnya lebih enak seperti itu. Dan fungsi strut bar ini salah satunya bikin mobil handlingnya lebih enak, lebih stabil. Kemudian bikin kinerja shock breaker dalam kondisi apapun selalu 50-50 ya. Jadi misalnya shock breaker sebelah kanan itu kena gajruga nih. Nah jadi si strut bar ini akan mentransfer gaya redamnya ke shock breaker yang sebelah kiri atau yang satunya lagi. Jadi dia si shock breakernya kerja bareng seperti itu. Yang terakhir supaya lebih menunjang karena si Project Car 07 ini sudah saya ganti dengan coilover ya kan, ditambah dengan strut bar, itu bisa bikin coilovernya bekerja dengan maksimal dan yang pasti handling mobil ini lebih enak. Oke, sekarang kita lanjut pasang si strut barnya dan ini udah mulai gerimis nih. Jadi kalau cuaca nggak memungkinkan kita lanjut besok. Oke, ini adalah hari berikutnya. Jadi kemarin hujan gede, jadi kerjanya ditunda dulu. Kita lanjut hari ini. Dan untuk strut barnya ini baru terpasang segini ya, dari sini ke sini. Untuk bagian depannya ini belum, dari sini nih. Nah itu dia, itu belum saya pasang. Nanti kita bikin dudukannya dulu di sini. Oke, karena mau bikin dudukan untuk strut bar, jadi bumper kita copot dulu. Dan untuk kondisinya seperti ini ya. Ini lempeng banget. Dan ini tumben-tumbenan saya dapat fendernya yang kondisinya masih utuh 100%. Ini nggak ada sobek, nggak ada bolong-bolong segala macem. Tuh. Dan cuma kendor-kendor aja, nanti saya rapin. Dan untuk open intake air filter ini tadi udah saya coba.
dan ternyata ini nggak pas ya untuk di bagian adaptor sensor MAF-nya. Jadi ini saya pesan untuk Gen 2 sebenarnya. Karena awalnya Project Car 07 ini saya mau pakai Gen 2 dan ternyata saya nggak dapet unitnya, dan akhirnya saya ambil Gen 3 lagi. Dan sebelum dikirim kemarin sempat saya tanya dulu, dan kata Om Hadi, ownernya Arturo Exos, katanya dicoba dulu aja siapa tahu masuk. Dan ternyata si lubang adaptor sensor MAF-nya ini nggak masuk. Jadi diameternya untuk Gen 2 gede, sedangkan untuk Gen 3 ini diameter sensor MAF-nya lebih kecil seperti itu. Jadi nanti akan saya konfirmasi lagi ke Om Hadi, ownernya Arturo Exos, dan pastinya pipa open filternya akan dikirim yang baru. Hehehe. Oke, sambil nungguin oven filter yang baru, karena pasti akan makan waktu beberapa hari ke depan. Jadi sekarang kita pasang dulu part-part perintilan yang lain. Oke, tadi sudah terpasang klakson keong dan lampu LED, ya kan? Jadi lampu utama dan lampu seri tadi diganti pakai LED. Sekarang kita lanjut pasang fog lamp. Nah, ini dia. Jadi di Project Car 07 ini seperti biasa unit standar belum ada fog lampnya, dan ini akan saya pasang fog lamp baru. Nah, untuk harganya fog lamp ini 650.000 ya teman-teman. Ini sudah berikut wiring set, relay, dan juga saklar on off untuk si fog lampnya sendiri. Dan untuk apa namanya nih, si mikanya ya, mika fog lampnya. Nah, seperti ini belakangnya. Wih, ini mantap, ada settingannya ternyata. Jadi ini settingannya untuk naik turun seperti itu, sama kanan kiri. Jadi sekarang kita lanjut aja pasang fog lamp. Oke, fog lamp udah terpasang dan tadi juga sudah dipasang hidrolik untuk kap mesin. Jadi kalau pakai strut bar, si stick kap mesin bawaan itu nggak bisa dipakai. Akhirnya saya ganti pakai hidrolik. Dan ini alhamdulillah open filter yang baru udah datang ke rumah ya. Ini agak lama, biasanya kan cuma 3 hari. Ini 5 harian karena kepotong libur Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi nggak apa-apa lah ya. Jadi ini adalah pipa oven filter yang lama. Jadi diameter adaptor ini nih yang beda. Ini untuk Gen 2 gede seperti itu. Ini saya kurang tahu diameternya berapa, belum saya ukur. Dan untuk yang baru, nah ini dia,
lubang adaptor sensor maafnya ini lebih kecil. Ini kurang lebih 27 mm. Tuh kan. Jadi kalau kemarin saya paksa pasang itu nggak akan bener. Dan posisinya juga beda seperti itu. Jadi kalau saya paksain pasang pakai punya Gen 2, otomatis si sensor maafnya nggak akan baca debit angin yang masuk. Kemudian untuk diameter lingkaran pipa ini segala macam sama, ya kan, dari ujung bawah sampai ujung atas tuh sama semua. Yang beda cuma adaptor untuk sensor maafnya aja. Kemudian untuk filter depannya ini pakai merek Shimota ya teman-teman. Jadi ini merek yang bagus banget seperti itu. Untuk diameter belakangnya itu sama, Gen 2 Gen 3 sama. Kemudian untuk di bagian selang belakangnya ini pakai merek Samco seperti itu. Gen 2 dan Gen 3 juga sama. Nah, perbedaannya ini pipa yang baru dipakein las-lasan cacing, ya kan? Jadi finishingnya lebih bagus. Kalau yang ini enggak. Tahu nih Om Hadi ini. Bisa aja emang. Kemudian fungsinya si open intake air filter ini yaitu untuk meningkatkan akselerasi mobil seperti itu. Jadi balik lagi ke konsep awal si Project Car 07 ini. Awalnya kan saya cuma pengen bikin racing look, tapi saya pikir kenapa nggak dicoba aja gitu kan ya, pakai part-part racing beneran. Walaupun ini cuma dikit. Jadi coilover, terus dipasang strut bar, dan yang terakhir dipasang open intake air filter ini. Gitu. Oke. Sekarang langsung aja kita pasang si open filter baru nih ke mobilnya. Oke, open filter sudah kelar dipasang dan terpasang dengan sempurna. Sekarang kita lanjut ganti aki si Project Car 07 ini pakai aki baru. Karena aki yang nempel di mobilnya ini udah nunjukin tanda-tanda mau soak gitu. Daripada ya kan, mending kita ganti aja pakai aki baru. Dan untuk aki barunya ini saya pakai merek Megafleet. Ini harganya 600 ribuan dan tipenya aki basah ya teman-teman. Seperti itu. Jadi seperti di Project Car 06 di si Jamal, ini akinya saya ganti pakai aki merek Megafleet karena garansinya panjang, ya kan. Jadi untuk aki di range harga 600 ribuan yang paling panjang garansinya ya ini Megafleet seperti itu. Dan untuk spesifikasinya ini sama persis dengan baterai standar. Ini 12 volt 45 ampere LS. Ya kan? Jadi buat teman-teman yang mau ganti aki nih untuk Toyota Limo, Vios atau Yaris itu jangan sampai salah tipenya baterai LS seperti itu. Karena kalau bukan LS, kepala akinya itu terbalik, ya kan? Jadi nggak bisa dipasang di mobilnya. Oke, sekarang kita langsung aja pasang akinya, kemudian kita coba jalan nih si mobilnya. Karena udah diganti pakai oven filter, apakah ada perbedaan atau enggak?